Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang ikhlas dan mohon pertolongan. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pelajaran 7 PAI materi hati tentram dengan berperilaku baik. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang ikhlas. Nah, perlu kita ketahui tentang pengertian ikhlas terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat. Artinya, saat anak solih dan solihah mengerjakan suatu kebaikan, maka niatkan hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar seseorang yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah, kita harus ikhlas dalam mengerjakan ibadahnya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika seseorang melakukan ibadah tapi niatnya ingin dilihat oleh manusia, bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Masya Allah, sayang sekali ya. Untuk itu, saat beribadah, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kita diterima. Perhatikan lagi gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Iya, betul sekali, gambar orang yang sedang belajar. Nah, dalam belajar kita juga harus ikhlas ya nak ya. Niat ikhlas mengerjakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Karena niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Dan sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka sebelum kita melakukan kebaikan, hal yang pertama harus dilakukan adalah meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar selanjutnya adalah orang yang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja, walaupun ada yang melihat atau tidak, kita harus tetap bekerja dengan baik. Biarlah Allah yang berhak untuk memberikan rezeki kepada kita atau tidak atas segala yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Untuk itu, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dari dua gambar yang akan Bu Indri tunjukkan, kita perhatikan gambar pertama. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain yang menginjaknya. Kemudian kita perhatikan gambar kedua. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya, betul. Kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, dari dua gambar tersebut, mana yang menunjukkan perilaku ikhlas? Iya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan sikap ikhlas adalah gambar yang kedua. Dikarenakan anak tersebut tetap berperilaku baik walaupun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang berterima kasih kepadanya. Dia tetap berbuat baik hanya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sikapku setelah mempelajari materi ikhlas, aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good job anak salih dan salihah.
Untuk selanjutnya, masih dengan materi yang sama, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Kita akan mempelajari sikap mohon pertolongan. Anak solih dan solihah, kita mulai dengan membaca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, hanya Engkaulah yang kami sembah. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Untuk yang kedua, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk memohon pertolongan kepada selain Allah, karena terkadang kita suka keliru menganggap bahwa benda ataupun orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita dengan berbagai cara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, saat kita lapar, Allah secara langsung memberikan kita makanan melalui tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang halal dimakan di sekitar kita. Atau Allah berikan kita rezeki berupa uang untuk kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memanjatkan doa agar Allah selalu menolong kita. Cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilakukan dengan cara menengadahkan tangan kita seperti sedang meminta. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa adalah salah satu cara untuk kita bisa dekat dengan Allah. Jika kita mendekat dengan Allah, insya Allah, Allah juga akan dekat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Quran Surat ke-40, yaitu Surat Ghafir ayat 60. Sikapku. Setelah mempelajari materi mohon pertolongan, aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan. Barakallah anak salih dan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari materi tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita cukupkan materi hari ini. Bu Indri mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.